Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi, benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman, must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat. Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah pada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ada iri hati kelihatan kok. Ya dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu. Kita diperingatkan. Saya pernah ngalami. Ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor. Istri saya peringatkan. Orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku. Ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya. Tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya. Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima. Dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati. Ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kuasamu nyata di dalam
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk bersama-sama boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kepadamu ya Bapa, hari ini kami boleh kembali bisa beribadah sekalipun masih dalam ibadah online, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh akan memberkati hidup kami dan mentransformasi hidup kami. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, supaya kami sungguh-sungguh boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema yang sama bulan ini, September, yaitu self-awareness atau introspeksi diri. Ayat perenungan kita dari Ratapan 3 ayat 40-41 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Baiklah kita menyelidiki hidup kita dan kembali kepada Allah di surga. Marilah kita membuka hati dan berdoa. Saya percaya ayat ini sungguh-sungguh disampaikan oleh Tuhan kepada kita hari ini, yaitu supaya setiap kita menyelidiki, memeriksa hidup kita. Yang pasti kehidupan di sini bisa menyangkut kehidupan secara jasmani, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya adalah kehidupan kita secara rohani. Ayat bacaan kita merupakan gambaran yang hidup dalam kitab ini, yaitu saat penghukuman Allah turun atas kerajaan Yehuda dan bahkan Yerusalem mengalami penghancuran. Kalau saudara membaca dan belajar Perjanjian Lama, saat umat Allah berontak, berdosa, dan menolak untuk bertobat, sekalipun Tuhan sudah mengingatkannya, maka Allah akan memakai bangsa lain untuk menjadi alat penghukuman. Latar belakang ayat bacaan kita menunjukkan bagaimana Allah memakai bangsa Babel menjara, membakar dan menghancurkan Yerusalem, di mana bait Allah yang dibangun Salomo yang telah berdiri 400 tahun habis terbakar. Sesungguhnya Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya dan kepada hamba-hambanya dan para nabinya. Terbukti kalau saudara melihat pada pasal 2 ayat 17, Tuhan telah melaksanakan ancamannya yang dahulu. Ancaman yang dahulu direncanakan dan diperingatannya kepada kita. Kita dihancurkan tanpa belas kasihan, musuh diberinya kemenangan. Ia membuat mereka gembira melihat kejatuhan kita. Saudara, inilah yang menjadi realita kenyataan saat teguran dan peringatan Tuhan tidak diindahkan oleh bangsa Yehuda. Maka Tuhan memakai bangsa Babel untuk menjadi alat penghukuman. Sebagai umat yang sedang dimurkai, mereka sungguh-sungguh merasakan penderitaan yang berat, dipermalukan, ditinggalkan dalam keadaan terbelenggu. Mereka mungkin menjerit, namun tidak ada pertolongan. Mereka menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan sindiran. Bahkan Alkitab mengatakan kepahitan hidup mereka digambarkan menjadi makanan minuman mereka. Bahkan mereka sudah lupa bahagia, senang itu seperti apa. Namun sayangnya mereka terus berbuat dosa,
dan tidak pernah sadar diri untuk kembali kepada Tuhan. Mereka terus-menerus, sebaliknya mereka terus-menerus memikirkan keadaan mereka, sehingga jiwa mereka semakin tertekan. Sadari saudara, bahwa hidup di dalam dosa membuat jiwa kita tertekan. Mazmur 32 ayat 3 dan 4 mengatakan, selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana. Perhatikan ayat yang disampaikan. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengeluh, mengadu sepanjang hari. Siang malam, Engkau menekan aku ya Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Inilah sesungguhnya kondisi saat seseorang tidak mengakui dosanya dan tidak kembali kepada Tuhan. Segala apa yang dilakukan, perbuatan jahat, dosa mereka, justru bukan menekan kepada orang lain, tapi justru menekan kepada dirinya sendiri. Dalam Pengkhotbah jelas, Alkitab mengatakan bahwa kejahatan atau dosa manusia menekan dirinya. Nah, jadi pertanyaan, mengapa Allah yang penuh kasih harus menghukum umatnya? Raja Salomo yang penuh hikmat menjelaskan, kalau hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia selalu penuh dengan niat berbuat jahat. Jadi penghukuman itu perlu, teguran yang keras itu perlu, pendisiplinan itu perlu. Saat kita salah, kita harus mengakui, kita harus sadar diri bahwa kita telah berbuat salah. Sebagai orang tua tentunya, kalau saudara menjadi orang tua, atau saudara akan menjadi nantinya orang tua, saudara memiliki putra-putri, tentunya saudara juga akan mendisiplin dan menghukum anak-anakmu saat mereka berbuat salah. Tujuannya jelas, supaya anak-anak saudara tidak melanggar aturan dan itu membahayakan buat dirinya sendiri. Saya percaya apa yang saudara lakukan tentunya karena kasih. Dalam batas-batas yang wajar, orang tua yang waras, yang genah, pasti akan menghukum anaknya. Semata-mata dia lakukan karena kasihnya kepada putra-putrinya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, bukan mengajar. Menghajar itu berupa hukuman. Mengajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh kekudusannya. Saudara, saya masih ingat bagaimana ibu saya yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga dalam usia 98 tahun. Saat saya masih kecil, dia mendidik saya dengan keras. Kalau saya melakukan satu kesalahan, pelanggaran, di mana kesalahan itu sungguh-sungguh membahayakan diri saya sendiri atau membahayakan orang lain, maka ibu saya akan menghajar saya. Dia akan mencubit di bagian belakang saya, itu di pantat saya. Dia akan mencubit saya 2-3 kali, dan itu sakitnya luar biasa. Bahkan bekas cubitan itu dalam kurun waktu beberapa hari baru hilang. Semata-mata dia lakukan karena dia mengasihi saya. Tidak ada seorang pun dari orang tua yang mengajar mendidik anaknya hanya untuk mencederai, tapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah baik supaya anak-anaknya menjadi jauh lebih baik. Kembali pada ayat bacaan kita, baiklah kita menyelidiki, memeriksa hidup kita.
Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai putra-putrinya. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menyelidiki, memeriksa hidup kita, bukan hidup orang lain. Dan kembali kepada Allah di surga. Dan marilah kita membuka hati dan berdoa. Ayat ini muncul memiliki dasar perenungan kita akan pasal 3 ayat 21. Ayat ini mengatakan demikian. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali. Artinya apa? Meskipun mereka menderita akibat hukuman Tuhan, mereka masih memiliki pengharapan. Dasar pengharapannya apa? Karena kasih Tuhan kekal abadi. Rahmat-Nya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Pada ayat 22-23. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena kasih-Nya kekal abadi. Artinya Dia tidak pernah berhenti untuk tidak mengasihi kita. Anugerah rahmat-Nya tidak pernah kehabisan stok untuk kita. Bahkan selalu baru setiap pagi. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Ada tiga kata kunci yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, baiklah kita menyelidiki hidup kita. Artinya introspeksi diri, mulai sadar diri, bahwa kita sebagai manusia sebenarnya, kalau kita mau mengakui dengan jujur, kita rentan berbuat keliru, kita rentan berbuat salah. Raja Daud mengatakan dalam kesalahan, aku diperanakan. Dalam dosa, aku dikandung ibuku. Itulah keadaan kita sebenarnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita ini bejana tanah liat. Yang mudah rapuh, mudah pecah. Dan yang kedua, kata kunci, dan kembalilah kepada Allah di surga. Dengan menyadari bahwa kita rentan berbuat salah, kita datang kepada sumber terang untuk mengoreksi hati pikiran kita. Kita harus dengan jujur, kita harus dengan rela untuk mau datang kepada Tuhan, untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah selama ini hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau justru sebaliknya? Daud dengan rendah hati dia menulis Mazmur sebagai ungkapan isi hatinya. Dalam Mazmur 139, ayat bagian terakhir dia mengatakan, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah, entah ada kejahatan dalam diriku. Kalau Alkitab saudara mengatakan, apakah jalanku serong, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Dengan rendah hati Raja Daud mengerti persis kondisi akan kehidupannya. Kalau kita berkata kepada Tuhan, selidiki aku ya Allah, bukan berarti kita menantang Tuhan, tapi justru dengan rendah hati, supaya Tuhan mengoreksi hati kita, memeriksa kehidupan kita, memeriksa hati kita. Kalau-kalau kita sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang saudara pikirkan saat saudara mau tidur, atau saat saudara bangun dari tidur? Apakah saudara memikirkan kehidupanmu sendiri?
Atau saudara memikirkan kehidupan orang lain? Apakah saudara memikirkan bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin sedang memikirkan keburukan dan kesalahan orang lain? Hati yang suka menuduh dan melihat kesalahan orang lain tidak pernah bisa melihat dosa dan kesalahannya sendiri. Hati yang suka menuduh dan melihat kesalahan orang lain tidak pernah bisa melihat dosa dan kesalahannya sendiri. Matius 7 ayat 3 dan 5 terjemahan sederhana mengatakan, janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Siapa yang melakukan hal itu? Seperti orang yang memperhatikan serbuk kayu di mata saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya sendiri dia tidak perhatikan. Lalu dia dengan sombong berkata kepada saudaranya, mari saya keluarkan serbuk kayu itu dari matamu. Hai kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik, keluarkanlah dulu serbuk kayu yang ada di balok kayu yang ada di matamu sendiri. Dan sesudah itu barulah kamu bisa melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu. Sebuah gambaran yang ironis. Kalau kita sering menuduh dan melihat kesalahan orang lain, sesungguhnya di depan mata kita sendiri, bahkan yang ada di mata kita sendiri, sesungguhnya ada balok kayu. Kita tidak akan pernah bisa melihat diri kita sendiri seperti apa selama kita sering untuk tunjuk jari, menuduh dan melihat kesalahan orang lain. Kata kunci yang ketiga adalah marilah kita membuka hati dan berdoa. Ini yang penting, saudara. Doa merupakan kebutuhan. Doa merupakan nafas hidup sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana kita hidup butuh oksigen, doa juga sama, merupakan oksigen dalam kehidupan kita. Doa bukan merupakan aktivitas agamawi kita, tapi merupakan penyerahan diri dengan pengorbanan dan pengabdian kita. Sebab dikatakan tadi pada perenungan kita, marilah kita membuka hati kita dan berdoa. Hanya melalui hati yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban, sebuah doa akan membuka langit dan menjaga langit tetap terbuka. Saat itulah hubungan kita dengan Bapa selalu terkoneksi dengan baik. Sebab melalui doa Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tapi lebih dari itu sesungguhnya Tuhan ingin mentransformasi hidup kita. Jangan pernah berusaha untuk merubah hidupmu sendiri. Jangan pernah berusaha untuk merubah kehidupan orang lain. Hanya lewat doa segalanya bisa terjadi. Saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Cara kita memperlakukan orang sebenarnya cara kita memperlakukan Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan adalah cara kita mengasihi orang. Kalau hubungan kita dengan sesama seringkali tidak beres, saya berani pastikan karena hubunganmu dengan Tuhan tidak beres. Maka musuh, tidak beres. Mari saudara melihat, kalau kita lewat doa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama pasti akan baik. Saudara, jelas Alkitab mengatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang,
maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan, tentunya berkenan itu kan dihasilkan dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Maka musuh saja diperdamaikan, saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau akhir-akhir ini kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, karena kita dengan jujur, kita sudah lama tidak beribadah secara offline, mari kita kembali kepadanya dengan membuka hati kita. Dengan hati yang patah, dengan hati yang remuk mengakui bahwa sesungguhnya kita sudah jauh dari Tuhan. Dan kita kembali mengakui kesalahan kita dan bertobat mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudaraku, kerap kali kita harus menyadari, sepertinya kita tidak merugikan banyak orang, kita tidak berdosa. Tapi manakala hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sesungguhnya itu merupakan awal dari kehancuran kehidupan rohani kita. Karena itu, saya akan memberikan ayat terakhir sebagai pesan Tuhan buat kita. Yang mungkin hari-hari ini, karena kita sudah tidak beribadah secara offline selama hampir 2 tahun, hati kita sudah terasa kering, jauh dari Tuhan. Mari kita kembali membangun hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan terus dibiarkan kita malas, kita wegah, kita terlalu sibuk, bahkan kita acuh tak acuh dengan Tuhan. Yesaya 42 ayat 22 mengatakan, aku telah menebus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Bukankah itu sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita? Tapi kembali Yesaya mengatakan, kembalilah kepadaku, aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Bukankah kita sesungguhnya umat tebusannya? Manakala kita sudah terlalu jauh dengan Tuhan, kita kembali. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan tidak hanya terjadi pada waktu saudara ibadah secara offline. Seminggu sekali saudara dengar khotbah, seminggu sekali saudara memuji menyembah Tuhan. Tidak hanya itu, sebagai anak Tuhan, setiap saat, setiap waktu, saudara harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara harus memiliki waktu-waktu untuk Tuhan. Berdoa, bersyafaat. Harus punya waktu. Saudara bisa bayangkan sebagai orang tua, sekalipun anak saudara tidak kau dapati berbuat salah, sebagai anak dia tidak pernah melanggar aturan saudara, namun dia tidak pernah berbicara kepada saudara, dan tidak terjalinnya hubungan dengan saudara. Seperti apa perasaan orang tua? Saudara, mari kita sadar, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu dekat dengan kita.
membangun persekutuan dan hubungan dengan Tuhan akan membawa hidup kita selalu dalam hadirat-Nya. Buat saudara, seringkali saya dengar di luar sana, bagaimana Pak, sudah lama kita tidak ibadah, kita terasa kering. Saudara, tidak ada yang kering. Selama saudara memiliki waktu-waktu buat Tuhan, selama saudara memiliki waktu-waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, selama saudara punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang tua, kalau anak saudara datang, saudara membangun hubungan, bisa cerita, bisa mengutarakan segala sesuatu, betapa indahnya itu. Namun saat kita tidak pernah bersinggungan, atau anak tidak pernah menjumpai kita, sekalipun hidupnya tidak pernah berbuat salah, namun saya berkata, itu tidak enak saudara. Itu tidak baik. Mari kita kembali. Tidak akan pernah, selama hampir 2 tahun, saya tidak pernah mengalami kekeringan rohani. Karena lewat doa-doa saya, lewat penyembahan saya, lewat perenungan firman Tuhan saya, yang saya baca, saya renungkan setiap saat, itu menyegarkan hati saya. Mungkin hari-hari yang kau lalui, engkau cukup memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sudah merupakan penyegaran buat rohani kita. Itu merupakan kekuatan buat kita. Mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Periksa hidup kita. Periksa hidup rohani kita. Datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Membuka hati. Dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, biarlah perenungan kita ini boleh menjadi berkat buat kita. Sebagai gembala saya mengingatkan saudara semua. Tidak ada apapun yang paling berarti dan membahagiakan hidup kita selain kita berada dalam hadirat Tuhan, selain kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada apapun yang berarti. Mari kita datang kepada Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami naikkan syukur. Kami sadari Tuhan selama ini mungkin kami sudah mengalami kekeringan secara rohani. Karena kami tidak datang kepada air hidup yang sanggup memberikan kesegaran dalam jiwa kami. Kami kembali datang kepadamu. Kami mengakui kami rentan berbuat keliru, berbuat salah. Kami kerap kali menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tapi biarlah lewat pembelajaran firman ini, kami boleh mengerti, kami boleh datang kembali kepadamu. Sehingga kami boleh memiliki persekutuan, keintiman hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati kami lewat firman ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Come on, praise God. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan